Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita bisa bermuhajahah dalam agenda rutin kita, yaitu adalah sharing program challenge Manut Quran. Alhamdulillah kita sudah di pertengahan bulan challenge ya, sudah di hari ke-13, hari ke-14, dan juga ada yang di pekan pertama, masuk pada pekan kedua. Alhamdulillah kawan-kawan, kita akan mulai dulu dengan zikir-zikir manut Quran yang kemarin sudah kita ajarkan ya. Baik, terima kasih ya, suaranya putus-putus. Mudah-mudahan jaringan malam hari ini bagus dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan, cek lagi suara saya masih putus-putus. Sudah lancar atau masih putus-putus? Lancar Pak Ustadz. Lancar ya, baik. Kita akan lanjutkan. Mari kita bersama-sama ya. Kita mulai dengan zikir dan doa terlebih dahulu. Baik, mari kita awali dengan ta'awud dan juga surah Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita lanjutkan ini nanti ya. Jadi tahapannya kita baca istighfar 3 kali, kemudian tahlil 3 kali, baca doa selamat, kemudian tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, takbir 33 kali, kemudian sholawat, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan kemudian dilanjutkan dengan bacaan doa. Baik, kita awali dari istighfar 3 kali. Yuk bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اغفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اغفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اغفني بحلالك عن حرامك
وأغنني بفضلك عمن سواك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian tadi kita sudah awali dengan zikir dan juga doa ma'anil Quran. Yang insya Allah ketika kawan-kawan terus mendawamkan ini dengan sepenuh hati, minimal 1 kali dalam sehari ya, di sepertiga malam terakhir, atau setidaknya di ba'da subuh, insya Allah akan banyak kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa-doa yang kita pilih, zikir-zikir yang kita pilih insya Allah adalah zikir dan doa yang cepat mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung masuk pada sharing kita malam hari ini. Saya ingin sedikit bercerita kawan-kawan bahwasanya ketika seseorang punya persoalan, apapun persoalannya, hanya sedikit sekali di antara kita yang menuliskan persoalan itu. Sehingga seringkali yang dialami adalah selalu dipikir. Jadi apa yang dihadapi itu dipikir. Sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya itu mudah, sebenarnya itu ringan, tetapi karena dipikir akhirnya jadi berat. Sebenarnya persoalannya simpel, namun karena tidak ditulis, akhirnya seolah-olah ruwet ataupun rumit. Nah, maka sekarang mulai dari malam hari ini, silahkan yang belum menjalankan atau belum menuliskan persoalan-persoalannya, mulai untuk dituliskan ya. Kalau perlu di buku yang rapi ya. Ini tadi saya membuka berapa catatan-catatan saya di kertas gitu ya, karena saya kadang ada di kertas putih, kadang ada di buku yang apa yang terlintas dalam pikiran saya langsung saya tulis ya. Tadi berapa saya melihat kembali di catatan yang sudah lama saya tulis, dan alhamdulillah ternyata apa yang saya tulis itu 50%-nya sudah Allah kabulkan. Dan yang 50% lagi sedang proses untuk menuju ke sana. Nah, ini jadi kawan-kawan ya. Silakan ya, coba nanti silakan ditulis ya. Karena kalau tidak tulis seringkali akan menjadi pikiran dan itu menjadi beban ya. Maka kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya surat kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Qalam. Ya, jadi surat yang pertama adalah surat Al-Alaq, yang kedua diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Qalam, yang berarti adalah pena. Yang mana tujuannya adalah manakala kita ingin belajar, maka harus ditulis. Manakala kita punya persoalan, maka harus ditulis. Dan ini nyambung ya, nyambung dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yang sebagaimana kaitannya adalah dengan muamalah ya. Muamalah, jadi hubungan kita dengan sesama itu harus dicatat ya, wajib dicatat. Hubungan kita dengan sesama ini harus
Harus ada catatannya, apalagi termasuk nanti hutang piutang. Dari situlah nanti kita akan bisa menyelesaikan persoalan kita itu satu persatu. Itu ya. Baik kawan-kawan. Ya, silakan. Mungkin barangkali ada yang sudah mulai mencatat segala persoalannya, mungkin boleh diceritakan. Ada juga yang mungkin baru akan menulis malam hari ini, ya silakan ya. Atau mungkin kawan-kawan ada juga yang sudah punya cerita-cerita menarik di balik proses challenge kita, ya, silahkan boleh disampaikan. Atau mungkin masih ada kendala-kendala dari teman-teman dalam menjalankan challenge, boleh juga untuk disampaikan. Insya Allah ya, ketika niat kita baik, karena kita dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dimudahkan oleh Allah. Baik, ada yang sudah raise hand, Pak Ahmad Ripai dari Purwakarta, ya. Assalamualaikum Pak Ahmad Ripai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baik. Ustadz. Ya, boleh disampaikan Pak Ahmad Ripai. Silakan. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Ini saya hanya ingin bertanya. Ya. Tadi korelasinya sebetulnya setiap masalah harus dituliskan. Ya, betul. Kalau masalah muamalah emang menghitung piutang saya udah pernah paham gitu, wajiblah ditulis. Nah, kalau misalnya masalah-masalah termasuk masalah lain harus dituliskan. Kalau nggak dituliskan, tadi kata Pak Ustadz jadi pikiran. Ya, betul. Nah, cara nyambungnya gimana itu? Kadang saya berpikir kalau ditulis jadi suka keingetan. Kalau ini dibawa aktivitas yang lain suka lupakan gitu. Bahkan saya juga punya perasaan kalau tulis hutang saya ditulis semua, perasaan jadi, waduh, gede banget gitu hutang saya misalnya. Nah, kalau saya nggak tulis, seingat saya aja gitu yang itu. Nah, menurut Pak Ustadz, gimana itu korelasinya gitu? Pengalaman saya aja seperti itu. Itu aja Pak Ustadz, makasih waktunya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ripai ya. Jadi begini kawan-kawan ya. Ketika sebuah persoalan apapun itu tidak pernah kita tulis, maka sebenarnya tersimpan di dalam memori otak kita. Dan itu sewaktu-waktu akan keluar. Bahkan tanpa kita minta pun akan keluar. Bisa jadi keluarnya tidak satu-satu persoalan ini, keluarnya bareng. Maka disitulah nanti jadinya otak kita yang nggak kuat. Merasa bahwasanya persoalan kita itu banyak. Yang kedua, ketika sebuah persoalan itu ditulis, kalau dalam bahasa kita adalah brainstorming, ya, jadi brainstorming, persoalan ini tuh asalnya dari mana, kenapa kita bisa punya persoalan ini, lalu langkah-langkahnya seperti apa, itu ada bisa dalam catatan. Sehingga ketika Bapak Ibu kawan-kawan menuliskan persoalannya, apapun yang dirasa ditulis saja, di situ nanti akan muncul namanya prioritas. Akan muncul prioritas. Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan itu akan searah dengan prioritas yang kita pilih tadi. Tidak mungkin sebuah langkah itu akan menyelesaikan sekaligus. Tentu bertahap. Sebagai contoh begini, teman-teman misalnya pulang kerja nih, satu otomatis lelah. Yang kedua, teman-teman harus mandi. Yang ketiga, ganti baju. Yang keempat, makan. Dan yang kelima, harus bertemu dengan keluarga. Ini tentu tidak bisa dilakukan sekaligus. Maka harus dilakukan satu persatu. Apakah mau makan dulu nih? Apakah mau mandi dulu? Apakah mau ketemu keluarga dulu? Apakah mau langsung ganti baju aja, tidak usah mandi misalnya? Ini adalah sebuah pilihan.
Sehingga nanti teman-teman bisa memprioritaskan. Apalagi kalau terkait dengan pinjaman. Jadi ada manajemen pinjaman, ini kalau kita berbicara pinjaman ya. Ada manajemen pinjaman yang teman-teman harus kuasai. Jadi berapa jumlah pinjaman kawan-kawan semuanya, ditulis mana yang harus kita selesaikan lebih dulu. Mana yang nanti berdampak pada rezeki kita, mana yang nanti berdampak pada suasana lingkungan kita. Itu semua bisa dicek ya. Sehingga kawan-kawan yang harus diutamakan terkait dengan hal itu adalah misalnya pinjaman kepada personal ataupun kepada teman. Atau bisa juga pinjaman atau beban kepada karyawan. Nah, ini jangan sampai kemudian bagi teman-teman yang punya karyawan, haknya karyawan tidak kita dahulukan lantaran karena bayar angsuran mobil misalnya. Ini kurang pas ya. Sehingga nanti akan berdampak pada seretnya rezeki yang kita miliki. Jadi itu Pak Ahmad Ribai, tujuannya nanti korelasinya adalah bagaimana agar kita bisa memilih prioritas dalam kita melangkah tadi. Insya Allah demikian ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, siap. Kalau saya dulu pernah ikut training, itu harus dituliskan Pak Ahmad Ribai, 100. Kita diberi waktu 30 menit untuk menuliskan 100 persoalan ataupun keinginan kita. Dan itu ternyata juga tidak mudah ya. Menemukan 100 sih. Sekaligus itu tidak mudah karena biasanya nanti bertahap ya. Biasanya waktu kita bisa merenung, di situ nanti akan muncul persoalan-persoalan itu terkait dengan keluarga, anak, pendidikan, kesehatan, keuangan, karir, ibadah dan macam-macam sebagainya. Seperti itu Pak Ahmad Ribai ya. Ya, makasih. Baik, ya, yuk kawan-kawan yang lain yang ingin menyambung dari Pak Ahmad Ribai, silakan ya, mangga atau monggo ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Bu Ima Rastimah ya dari Serang. Silakan Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kang Ustadz, saya kan kadang pengen gitu sholat itu ya kata kasarnya adzan langsung sholat gitu ya. Kadang bisa kalau lagi kerja karena kerjaan kadang ya rada-rada nggak di akhir sih, tengah-tengah gitu kayak misalnya zuhur atau lagi tangguh jalanan. Itu gimana ya? Kepengennya sih ya kalau lagi di rumah mah alhamdulillah ya. Subuh udah belajar tepat waktu, misalnya pas azan wudu mandi qomat ya, sebelum iqomah udah sunnah, udah sholat ya, udah alhamdulillah sejak ikut gabung MQ alhamdulillah Pak Ustadz mulai berubah. Nah ini yang jadi permasalahan kalau kita kerja kadang azan zuhur kita masih pasien, masih banyak yang harus diperiksa, jadi gimana ya itu solusinya gitu Pak Ustadz. Kepengen banget gitu pas azan ditinggal dulu kan nggak enak lagi ngelayanin orang udah dari pagi nunggu pas dapat giliran zuhur kan, kalau ditinggal dulu ada orang yang ngerti kita mau ibadah, ada orang yang ngomongnya nggak enak gitu Pak Ustadz. Gimana ya? Ya, baik ya. Ketika mundurnya terus tidak lagi terlalu satu lagi jauh. Masalah. Gimana? Gimana? Satu lagi gimana? Gimana Bu? Ini satu lagi yang masalah piutang itu ya, Bang Ustadz. Masalah piutang, kita memang kadang kalau mau minjem kan ya namanya biar dikasih gitu ya, bukan janji manis sih. Misalkan kadang mundur sehari, kadang sehari 2 hari gitu. Ada yang ya ikhlas, ya udah nggak apa-apa kalau memang belum ada rezeki. Tapi memang selama ini ya saya sih yang udah sih tepat gitu ada, tapi kan kadang rezeki ya karena mungkin kebutuhannya banyak, jadi
Maksud aku diprioritaskan yang lebih prioritas dulu walaupun udah janji nih ke orang itu gitu. Tapi ada yang lebih, misalkan kayak tadi itu kata Kang Ustadz, bayar orang dengan misalkan aku kan ada lagi bangun rumah nih, bayar tukang dulu gitu. Jadi yang dijanjiin orang itu mundur gitu. Gimana itu? Nggak apa-apa ya Kang Ustadz, yang karena aku pikir kan itu keringatnya orang tukang gitu. Jadi harus diduluin gitu. Ya, oke, Itu oke. Kang Ustadz. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan ibadah yang mundur ya. Ketika memang mundurnya nggak terlalu jauh, ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau mundurnya jauh, ini yang harus kemudian diatur. Bahwasanya ada waktu-waktu kita istirahat, minta izin sama pasien, barang 5-10 menit untuk sholat lebih dulu. Kalau perlu pasien diajak sholat dulu, ya seperti itu. Tapi kalau mundurnya nggak lama, ya nggak apa-apa, dilayani dulu pasiennya. Itu nanti kita yang bisa mengatur dengan sendirinya. Tetapi ketika dari awal kita sudah meniatkan untuk kebaikan, kita niatkan bahwasanya harus memprioritaskan Allah lebih dulu, dikomunikasikan dengan pasien dengan cara yang baik, maka insya Allah pasien nanti juga akan mengerti, akan paham juga. Seperti itu. Bahkan ada kan pernah satu ketika kasus terkait dengan seorang anak yang harus dioperasi, ya segera dioperasi. Dokter justru minta izin lebih dulu untuk sholat. Ya, dokter yang harusnya melakukan operasi itu minta izin untuk sholat lebih dulu karena beliau mengatakan Allah itu yang nomor satu. Berhasil dan tidaknya operasi nanti adalah tergantung daripada Allah. Jadi seperti itu nanti bisa diatur. Ya mungkin awal tentu orang ada 1-2 yang mungkin tidak bisa menerima, tetapi ketika kita menghadapnya adalah Allah, nanti biarkan Allah yang akan membuat orang itu jadi ikhlas dan bisa menerima. Seperti itu Bu ya. Ya, makasih. Yang kedua terkait dengan prioritas. Makanya ketika kita pinjam, ini diusahakan agar kita tidak berjanji atau kita tidak berjanji yang muluk-muluk. Artinya apa? Artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji kita. Janji itu luar biasa ya. Jadi Nabi pun juga sama seperti itu. Mereka tidak akan menyepelekan terkait dengan janji. Ada 2 orang sahabat yang mereka sudah saling kenal, lalu kemudian sahabat yang satu ini pinjam uang kepada sahabat yang kedua. Sedangkan jarak rumah mereka berjauhan. Dan kemudian disepakatilah sampai dengan tanggal tertentu pinjaman itu akan dikembalikan. Nah, kemudian cukuplah uang yang sudah dipinjam tadi itu sampai juga dengan kesepakatan, ya. Lalu orang ini ingin menemui sahabatnya tadi itu untuk bermaksud mengembalikan uangnya. Nah, karena ketika mau bertemu, mau menemui sahabatnya ini harus lewat sungai. Kebetulan sungai ketika itu berarus sangat deras sehingga tidak mungkin untuk bisa dilewati. Lalu apa yang terjadi? Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, uang tersebut ditaruh atau diletakkan di dalam sebuah kayu. Yang kayu itu kemudian dihanyutkan ke sungai dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya sudah berniat untuk mengembalikan uang itu pada hari itu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, namun ada kendala dan minta kepada Allah agar yang menunjukkan jalannya. Lalu pulanglah orang ini, kembali dia bekerja, kembali dia mengumpulkan uang untuk mengembalikan uangnya. Karena dia sudah pasrah sama Allah. Tidak tahu nanti uang itu sampai atau tidak.
Begitu juga dengan orang yang tadi dipinjam, dia sudah nunggu di seberang sungai. Sudah nunggu sesuai dengan kesepakatan janjinya, ternyata tidak kunjung datang. Lalu kemudian dia pasrahkan persoalan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya ada kayu yang tiba-tiba minggir, ya, minggir ke pinggir sungai, lalu dia ambil kayu itu, ya. Dia ambil kayu itu, ya sudahlah. Mungkin memang belum saatnya untuk uang itu dikembalikan, pikirnya gitu ya. Daripada pulang tidak bawa apa-apa, dibawalah itu kayu ke rumahnya. Kayu di rumah dibelah. Ternyata di dalam kayu itu ada uang dan juga surat dari sahabatnya tersebut. Ya, yang menceritakan kondisinya tadi bahwa tidak bisa menyeberangi sungai. Nah, satu ketika sahabat yang tadi sudah mengumpulkan uang sesuai dengan jumlah yang dia pinjam, datang menemui sahabatnya ini, bermaksud ingin meminta maaf dan juga membayar utangnya. Ya. Padahal utang itu sudah dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat kayu yang tadi sudah dia temukan dan dibawa pulang. Jadi demikian Bu Ima ya. Jadi ketika kita sudah berjanji ya sebaiknya janji itu untuk ditepati. Ya. Nah, terkait dengan ada pilihan misalnya apakah Kang Ustadz ya ini juga udah lagi belajar. Ya, misalnya ada pilihan nih harus bayar karyawan, tukang, sedangkan kawan kita juga belum ada uangnya, maka sebelum hari H silakan hubungi temannya dan minta keikhlasan. Paham ya? Jadi minta keikhlasan dari temannya bahwasanya uangnya sudah ada tapi akan digunakan untuk bayar tukang terlebih dahulu dan minta keridoannya mundur beberapa hari atau mundur beberapa waktu seperti itu. Ketika temannya ikhlas, ridho, ini luar biasa nanti akan jadi pahala, sama-sama dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Kita sama-sama belajar ya, Bu ya. Ya. Makasih Kang Ya, Ustadz. oke, baik ya. Ya, setelah Bu Ima Rastimah, ada lagi yang ingin bercerita atau menyampaikan sesuatu? Ya, dipersilahkan. Saya coba baca di chat ada pesan ini. Oh ya, oke. Oh, bukan pertanyaan. Baik, yuk silakan yang mau menyampaikan ya. Ada Bu Tati Marianti, ada Bu Nining Zulia dari Pontianak. Ya, terus ada siapa lagi nih? Kita coba buka dulu ya. Ada Bu Raminan Surya, ada Bu Eva Susanti, ada Eyang, kemudian ada lagi Bu Elis, Bu Siti Nur Hayati, ada Bu Siti Nur Laila, ada Pak Hamdani, ada Bu atau Bapak ini ya, Pak Jidah, Bu Jidah ya. Kemudian ada Pak Yusuf, ada Ibu Lulut Maulana, dan ada Bu Sri Harti, ada juga Bu Ismawati, ada Bu Faiko Sahmina, ada Bu Zuna, ada Bu Nuryati Sragen, ada Bu Aliyah, Bu Tati Kriwul, Sri Buana, Bu Ami, kemudian Bu Evi dari Bekasi, Bu Murti, ada Pak Rosihun, ada juga Ibu Rika Purica ya. Ada ini Yusuf Balkis, ada Bu Atika dari Jember. Nah, ini sebenarnya nyambung deh ini Bu Atika ini ya. Insyaallah. Assalamualaikum Bu Atika. Mungkin barangkali bisa bercerita dengan kawan-kawan di sini. Ada Bu Mimin Klaten. Ada juga Ibu Rizka ya.
Ada Bu Mela, ada Ibu Eni, ada Bu Tuti. Ada siapa lagi nih ya? Ada Pak Ahmad Wahyudi, ya, dari Sidoarjo. Ada Bu Rahmawati, Bu Rahmawati yang ini bukan ya? Nah, Bu Atika, waalaikumsalam. Bu Atika boleh bercerita barangkali pengalamannya selama ini? Boleh disambung ke Zoom, ke video barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atika ya dari Jember ya. Ya, silakan Bu Atika. Tidak bisa buka video karena sambil iniin anak, Ustadz. Oke, siap, tidak apa-apa, Anjih. Monggo. Ini tentang sharing bermuamalah nggih, Ustadz. Ya, boleh apa aja boleh ya. Apa saja boleh. Ya, alhamdulillah saya di sini sudah ikut di MQ dari pembelian buku sampai sekarang sudah hampir 3 bulan menuju 4 bulan. Oh ya, masuk 4 bulan. Di sini saya dari awal memang saya sering japri ke Ustadz masalah apa yang saya alami, yaitu memang dalam pekerjaan saya yang menjual gamis, memang dari awal saya mengalami penurunan. Ya. Jadi omsetnya turun, hutang bertambah karena tidak ada yang harus dibayar, masih memikirkan gaji karyawan, bagaimana juga untuk produksi selanjutnya itu selalu ada bermunculan di kepala saya dari awal. Ya. Jadi saya setiap kali japri Ustadz untuk bagaimana supaya saya tidak kemerungsung gitu. Jadi memang kuncinya di ibadah yang tidak kemerungsung itu ternyata, Ustadz. Ya. Jadi terakhir kemarin sebelumnya omset yang sudah turun-turun itu saya memang ya sudah saya pasrah gitu dengan tetap menjalankan ya challenge saya lakukan sudah 2 kali ikut ini sampai sekarang challenge-nya akhirnya bukan jadi challenge lagi karena sudah terbiasa sudah Ustadz. Ya, Jadi sudah alhamdulillah. melakukan jadi sudah terbiasa saya lakukan. Kadang saya saya manut sama Gusti Allah, terserah Allah jadikan hamba seperti yang Allah mau gitu, sampai sepasrah-pasrahnya saya seperti itu. Jadi kemarin sampai drop orderan saya itu, saya 2 bulan kemarin itu sangat-sangat drop, jadi saya mengalami kerugian hampir 10 juta baru yang 2 bulan kemarin itu. Itu berarti ikut MQ sudah 2 bulan ya? Sudah 2 bulan, tapi saya lakukan, ternyata, loh kenapa ada pikiran gini, kenapa ya semakin saya sholat sudah saya lakukan, puasa saya jalankan, tahajud insya Allah tidak pernah saya tinggalkan, kenapa semakin begini nasib saya ya, saya pernah seperti itu, bagaimana saya harus membayar karyawan saya, bagaimana saya harus memikirkan ini dan itu gitu Ustadz. Dan alhamdulillah saya sudah diambang, sudah pasrah banget, sudah pasrah ya Allah, saya sudah terserah apa engkau jadikan apa, seperti apa hambamu ini saya manut, saya begitu. Akhirnya saya juga produksi lagi dengan sisa-sisa keuangan yang masih ada, saya lakukan, dan akhirnya alhamdulillah Ustadz, berkali-kali lipat Allah gantikan orderan. Jadi yang kemarin distributor itu meninggalkan saya dengan berbondong-bondong tanpa saya harus bersusah payah untuk mengajakin mereka, tiba-tiba mereka datang dengan saya deposit Mbak, saya deposit pingin jadi distributor Mbak. Itu yang kedua Ustadz. Yang ketiga saya open produksi lagi, yang baru besok close, tetapi hari ini alhamdulillah sudah dikasihkan berlipat-lipat lagi Ustadz. Berlipat-lipat, dan sungguh itu di luar logika kami ya, yang sudah kita melakukan ya ibadah sudah nggak usah dihitung-hitung, kita ngasih orang sudah nggak usah dihitung-hitung, memang kita lagi
punya hutang, tetapi kan kalau untuk bersedekah seperti yang Ustadz bilang, misal hutang kita 100 juta, kita masih punya 10 juta. Ya 10 juta itu kita sisihkan untuk sedekah, juga sisihkan untuk menyicil hutang, kan seperti itu ya Ustadz. Betul, ya. Ya, jadi saya lakukan seperti itu, istilahnya saya sudah pasrah mawon pun. Sudah pasrahnya, ibadah tetap saya jalankan bersama suami, karena ketika saya berhalangan, suami istilahnya tetap mendorong, tetap bantu dorong, saling mengingatkan. Alhamdulillah saat niki orderan yang saya coba untuk 2 kali dengan sisa-sisa keuangan saya itu bertambah, dan orderannya itu alhamdulillah Ustadz. Istilahnya kemarin di titik saya itu saya laku 100 gamis. Ketika saya pasrah dikasih 500 gamis. Insya Allah besok ini yang close PO besok semoga hasilnya baik Ustadz, sehingga bisa ikut bisa ikut islah dengan baik juga di sini Ustadz. Saya memang pinginnya gitu. Saya ingin berumalah di sini. Jikapun nanti Allah kasihkan saya rezeki banyak, saya memang sudah mau islah di tempatnya Ustadz gitu. Semampu saya bersedekah, saya titipkan di sini. Saya sudah ini Ustadz. Semoga Allah mengabulkan ya Ustadz. Amin, insyaallah ya. Close PO baru saya kabarkan Ustadz begini, karena saya masih dalam input ini Ustadz. Suami saya masih input data, dan alhamdulillah terus bertambah orderan gamis saya ini Ustadz. Gitu. Jadi karena saya belum berani untuk up gimananya itu, karena saya pinginnya udah bener-bener nanti saya baru up, saya baru speaking gitu. Untuk saya pinginnya tuh masih terus gimana ya, kalau dipikir ya Allah gitu, dari saya tuh saya pingin nangis dari awal. Saya WA ke Ustadz sampai nangis saya ceritanya gitu, kayak seperti ketidakadilan gitu. Alhamdulillah dengan 3 bulan ini semuanya berjalan dengan baik. Bahkan kemarin karena saya mempunyai cicilan Ustadz, saya sampai tidak tahu kalau cicilan saya itu sudah habis. Jadi saya mau bayar dan ternyata sudah selesai Ustadz. Saya nggak tahu itu Ustadz. Allahu Akbar ya. Sementara itu dulu Ustadz. Semoga produksi besok baik kembali. Saya akan bercerita kembali. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kami minta doanya, semoga kami juga bisa bermanfaat untuk membantu di islahnya MK Ustadz. Amin, insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Demikian cerita dari Bu Atika yang luar biasa, dan kawan-kawan ya, intinya adalah kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh kawan saya, ya, beliau mengatakan bahwasanya Allah itu akan memberikan sesuatu kepada kita manakala kita sudah tidak punya lagi permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru Allah itu akan ngasih sesuatu tatkala kita sudah tidak menginginkan sesuatu. Jadi ketika sudah tidak ada lagi pamrih, maka disitulah justru Allah akan memberikan banyak hal untuk diri kita. Nah, baik kawan-kawan, ya, apapun yang kita rasakan saat ini adalah bagian dari kehidupan yang memang harus kita lalui ya. Sebelum Zoom ini saya tadi sempat membuka buku-buku saya yang sempat lama, yang ini ada satu judul yang pernah saya baca dulu, dan ini tadi begitu saya buka lagi ternyata luar biasa mengingatkan kita akan kesibukan kita. Jadi judulnya adalah Tuhan maaf kami sedang sibuk. Ini satu buku yang sudah lama sebenarnya, tapi tadi saya lihat ada di meja saya, dan sehingga saya membukanya kembali, yang dimana kebanyakan di antara kita itu sibuk dengan dunia. Dan saat kita sibuk dengan dunia itu sebenarnya kita sedang menjalani atau kita sedang jauh dengan Allah Subhanahu
wa taala. Kuncinya adalah kita kembali lagi kepada Allah ya. Baik, di chat ini tadi ada yang bertanya ya. Coba saya buka dulu. Ya. Ada Bu Eva Susanti. Ustadz, apakah dalam Islam diperbolehkan jika Muslim meminjam uang ke orang yang non-Muslim? Ya, boleh ya. Boleh Bu Eva, karena ini kaitannya dengan muamalah ya. Silahkan. Yang penting tadi kita juga harus amanah ya. Minjam, mau kita kembalikan kapan, atau memang tidak ada tidak ada kata terkait dengan tanggal, ya boleh. Yang penting kita amanah untuk menyelesaikannya. Utang itu boleh kepada siapa saja. Kerjasama boleh, bekerja boleh, jual beli boleh, ya. Tidak harus dengan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Bu Nining Julia. Ini maaf izin bertanya. Saya merasa pada saat zikir maupun sholat, sering ada lintasan pikiran atas masalah keseharian, sehingga zikir tidak bisa fokus, terkesan lisan berucap, tapi kolbunya kemana? Ya, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Agar antara lisan dan kolbu saya bisa nyambung. Ini sebenarnya nyambung dengan apa yang kami sampaikan di depan. Ya, ketika persoalan teman-teman ini ditulis di kertas, maka pikiran-pikiran ini tidak akan ikut terlintas. Kenapa? Tadi saya sampaikan. Kenapa kemudian tidak pernah kita tuliskan kemudian akan terlintas? Ya ini tadi karena hanya kita pikirkan saja. Ya, maka suatu saat akan muncul dengan sendirinya. Repotnya adalah munculnya saat kita sedang sholat. Repotnya adalah saat kita sedang zikir, yang harusnya kita lebih fokus. Lalu solusinya bagaimana? Ya solusinya tadi kawan-kawan, coba dituliskan semua persoalannya di atas kertas. Ya teman-teman kalau lihat video saya di YouTube, ya teman-teman lakukan itu setiap hari, insya Allah lunas juga utangnya. Ya itu Bu Nining ya, silakan dituliskan di kertas. Pak Rosikun, ini pertanyaannya Pak. Boleh secara langsung Pak Rosikun? Secara langsung atau lewat tulisan saja Pak Rosikun, ada tips melaksanakan amalan istighfar dan sholat 1000 kali. Ini mudah sekali sebenarnya Pak Rosikun ya. 1000 kali ini tidak harus sekali duduk Pak Rosikun ya. Bisa Pak Rosikun ini sambil berjalan, sambil beraktivitas, sambil naik kendaraan, atau sembari apa saja itu boleh ya. Dan Pak Rosikun bisa bagi jumlah 1000 itu menjadi 5, karena kita punya 5 kali sholat wajib. Ya, misalnya sebelum sholat 100, setelah sholat 100. Berarti ada 200. Ketika kali 5 kali sholat, sudah 1000. Nah, nanti tinggal yang lain ditambah sedikit-sedikit. Nah, itu juga boleh. Itu Pak Rosikun ya. Jadi tinggal dibagi saja silahkan. Tapi kalau bisa sekali duduk juga boleh, silahkan ya. Bebas saja. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 9 lebih. Saya berikan kesempatan satu kali lagi jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya atau sharing ya. Ketika tidak ada maka Zoom akan kita tutup. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lulut Maulana. Izin bertanya Ustadz. Ya boleh. Ini silakan. kan Ustadz ya, saya ini udah dari ngikut beli dari beli buku itu sekitar bulan Agustus sampai sekarang ikut challenge. Nah, yang ada yang saya rasakan perubahan selama ikut challenge itu ada memang Ustadz. Cuman misalnya satu permasalahan selesai nih Ustadz ya, timbul lagi permasalahan yang lain yang datang lagi kayak gitu nah Ustadz. Jadi kadang kalau pas mengikuti challenge tuh kadang ada terbesit
rasa ya Allah kok capek ya, kayak berulang lagi, maksudnya ada timbul lagi permasalahan lagi kayak gitu. Nah Ustaz, tapi itu gimana ya Ustaz? Kalau pas kita laksanakan memang ada perubahan yang bisa mengatasi masalah itu kayak gitu kan. Nah nanti jeda berapa hari, misalnya 1-2 hari lagi ada masalah itu, baik dari kerjaan, dari ekonomi kayak gitu kan Ustadz ya. Itu datang kayak gitu nah Ustadz, yang kadang membuat ini tuh semangat lagi untuk ibaratnya istiqomah dan untuk lebih mendekatkan itu, rasanya ada fase kok capek ya kayak gitu nah Ustadz. Itu gimana ya Ustadz ya? Mohon untuk petunjuknya. Terima kasih Ustadz. Bu Lulut, semua persoalannya pernah dicatat? Ada Ustadz yang dicatat, ada juga yang tidak dicatat kayak gitu. Ada sebagian dicatat, ada yang sebagian tidak catat. Ya, ya. Jadi begini. Ketika teman-teman membersihkan kolam dari atas terlihat keruh. Lalu teman-teman dibersihkan itu kolamnya, airnya dikeluarin dulu. Semakin air berkurang banyak, apa yang terjadi? Di dasar kolam itu terlihat ada banyak kotoran. Jadi semakin terlihat. Di dasar kolam itu ada batu, ada daun-daun, ada jamur, ada lumut, atau mungkin bahkan juga ada binatang yang berbahaya, dan lain sebagainya. Yang dari awal sebelum kita kuras, barangkali kita tidak bisa tahu apa yang ada di dasar kolam. Dan kita tidak merasakan. Maka tatkala sebenarnya ketika kita mendekat kepada Allah, menjalankan ibadah-ibadahnya kepada Allah, itu sama seperti kita membersihkan kolam tadi. Air kita sudah keluarin semua, ternyata begitu air berkurang banyak, di bawah itu justru nanti akan tampak batu, kerikil, debu, pasir, daun-daun, lumut, jamur, dan yang lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? Yaitu harus dikeluarkan dulu, dibersihkan lagi. Dibersihkan lagi. Justru akan menguras ekstra ya. Karena begini, ketika teman-teman baru menguras airnya, mungkin teman-teman bisa pakai pompa. Tapi kalau sudah mengarah pada batu, kotoran, daun, jamur, lumut, dan sebagainya, teman-teman harus masuk dan kemudian membersihkan sendiri. Ya, bisa pakai tangan, bisa pakai alat, dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah sebuah proses, Bu Lulut ya. Jadi ini adalah sebuah proses yang harus dilalui. Ini pertama. Yang kedua, masalah satu selesai, kenapa ini muncul masalah baru? Masalah satu selesai, kenapa ini muncul lagi masalahnya? Ada di sana, ada di sana. Ini kaitannya adalah ketika teman-teman belum menemukan solusi yang sebenarnya. Berarti kadang solusi yang kita terima itu hanya solusi yang sementara, yang membuat kita sekedar sedikit tenang dia. Tapi belum pada intinya. Saya punya gambaran begini. Teman-teman, barangkali ada di antara kita yang pernah merasa pusing atau sakit pusing. Sudah dikasih obat, minum obat, sembuh, paracetamol misalnya. Sembuh, tapi esoknya kambuh lagi. Atau esoknya pusingnya sembuh tapi jadi demam. Atau esoknya jadi penyakit yang lain. Nah sebenarnya pusing, demam, itu adalah dampak ataupun efek. Bukan sakit yang sesungguhnya. Maka teman-teman yang harus diobati lebih dulu adalah sakit yang sebenarnya. Bukan pada dampak ataupun efeknya. Nah, kaitannya dengan diri, dengan seseorang bagaimana?
kaitannya bisa jadi adalah problemnya ada pada diri masing-masing. Sudahkah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan? Sudahkah kita menjalankan ibadah itu dengan baik? Sudahkah kita meniatkan dalam kehidupan kita itu adalah niat-niat yang baik? Atau sudahkah kita mengikhlaskan dari rezeki-rezeki kita untuk kita infakkan ataupun kita sedekahkan? Jadi demikian Bu Lulut, ya coba nanti dievaluasi, merenung sejenak, kembalikan kepada fitrahnya diri kita masing-masing, ya ada apa ini, ya ada apa? Apakah kemudian kita kurang ikhlas dalam menjalaninya, ataukah kita kurang sabar? Jadi kalau saya melihatnya persoalan yang muncul kemudian hilang lagi, muncul lagi, ada lagi yang lain, itu hanya dampak, bukan persoalan yang sesungguhnya. Iya, betul. Iya. Iya, siap Ustaz. Iya. Jadi kebetulan ini kan saya waktu tahun kemarin kena musibah anak saya yang kecil itu meninggal pas ikut tugas saya. Jadi saya itu kayak menyalahkan diri sendiri kayak gitu, nah Ustaz. Jadi kayak belum ikhlas, belum ridho kayak gitu. Nah, jadi kayak harus ikhlasin itu. Jadi ganjelan hati kayak gitu, nah Ustaz. Anaknya umur berapa? Anaknya umur berapa Bu Lulut? Setahun 8 bulan. Baik. Ini ketika ikhlas, ridho, maka ini akan jadi kunci masuk surga bagi orang tuanya. Harusnya orang tua seneng karena sudah dapat tiket masuk surga. Dan ini nggak gampang, ya kehilangan orang yang kita sayangi ketika beliau masih sangat kecil, itu juga nggak gampang. Maka Allah janjikan balasan yang luar biasa, yaitu apa? Nanti mereka bisa menarik orang tuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus ikhlas, ya. Soalnya gini Pak Ustadz, itu kejadian itu kan pas kebetulan Ananda itu ikut saya kerja di pelosok ini, dan pas dia sakit itu saya waktu itu pas kerja dan harus datang kayak gitu nah Ustadz. Baru saya tinggal 2 jam, saya sudah izin, saya nggak boleh izin, saya tinggal dengan ibaratnya yang nungguinnya. Habis itu selang 2 jam itu meninggal itu Ustadz. Oke. Kayak gitu. Jadi masih ke hati itu ada yang terganjal gitu nah Ustadz. Jadi rasanya itu belum ini. Baik. Gitu. Terima kasih tuh Ustadz gitu. Insya Allah saya untuk ini diri sendiri, untuk lebih bebenah diri semuanya. Gitu. Oke. Baik ya. Baik, tadi ada satu lagi yang raise hand, Bu Siti Nur Hayati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu. Suaranya, sinyalnya agak jelek, agak putus-putus suaranya. Pak, saya mau tanya. Saya kemarin kan udah ikut challenge sampai hari ke berapa itu ya? Hari ke-9. Terus hari ke-10 sampai tadi saya nggak ikut. Itu gimana Pak Ustadz? Kenapa nggak ikut? Soalnya saya pulang kampung. Ada acara. Jadi waktu itu kan pas seminggu, emang sih Pak Ustadz, saya merasakan sendiri pas ikut challenge banyak sekali hal yang saya alami. Seminggu ikut challenge itu kan saya sempat ikut Zoom yang minggu pertama. Kalau saya udah 4 tahun nggak bisa pulang kampung kan. Nah kemarin saya hari Kamis bisa pulang ke 2 tempat, ke tempat orang tua saya sama ke tempat mertua saya karena ada acara hajatan. Jadi
aku bisa ketemu semua orang-orang di kampung yang 2 kota itu lagi. Ya, oke. Alhamdulillah. Ya itu tuh perubahan yang saya rasakan. Sebelum pulang juga jualan saya rame, jadi saya ada ongkos buat pulang. Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, terus kan saya mau ikut challenge kayaknya kan sono ke sini gitu, jadi kurang fokus. Jadi saya putuskan udah aku itu dulu ngurusin yang hajatan dulu. Nanti kalau udah sampai di sini lagi baru saya ikut lagi gitu, gimana bisa Pak Ustadz? Ya, bisa saja. Kan sebenarnya begini ya. Sebenarnya ya ikut challenge itu kan kita bisa lakukan sendiri. Ketika memang tidak bisa laporan ya tidak apa-apa, tapi challenge kan tetap dijalankan. Contoh misalnya teman-teman belajar, ya belajar meskipun cuma 5 menit, buka handphone sebentar. Teman-teman masih istighfar, oke, sambil jalan, sambil aktivitas. Teman-teman sholawat, ya begitu. Teman-teman sholatnya diusahakan di awal. Teman-teman baca Quran meskipun cuma sebentar. Seperti itu. Insya Allah masih bisa dijalankan ya. Ketika memang kita bisa mengatur momentum-momentum waktunya tersebut. Ya, silakan. Ini masih di Jadi mana masih nih? bisa diteruskan ya Pak Ustadz ya? Masih bisa, ya masih bisa. Silakan. Udah sampai tadi pagi. Ya. Iya. Makasih Pak Ustadz. Oke, ya siap. Berarti saya lanjut ya mulai malam nanti ya? Ya, betul. Oke. Ya. Kayaknya udah itu aja Pak Ustadz. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, ya kita sudah lebih waktunya ya. Sudah hampir setengah 10, kita akan tutup dan sharing kita lanjutkan di pekan berikutnya insya Allah ya. Saya berharap kawan-kawan terus belajar untuk memperbaiki diri, terus belajar untuk melakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Jadi Allah itu tidak menilai hasil ya. Nanti yang dinilai Allah itu proses, sejauh mana kita itu menjalani proses ini ya, bukan hasilnya. Hasil itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kawan-kawan sharing malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.